Keterangan kedua, Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Lanjutan ayat ini memberikan ketegasan bagi si empunya anak, baik dalam pergaulan suami istri yang diliputi kasih mesra maupun sudah bercerai sekalipun, menanggung belanja dan pakaian istri atau jandanya yang tengah menyusukan anaknya itu menurut patutnya atau makrufnya, yaitu besar kayu besar bahan, kecil kayu kecil bahan, menurut ukuran hidup atau standar yang layak dalam kehidupan perempuan itu. Ingatlah bahwa seorang ibu dalam zaman menyusukan anak itu adalah memikul beban yang sangat berat, meminta tenaganya, ruhani dan jasmani. Cobalah perhatikan perempuan yang telah berkali-kali mengasuh anak. Lihatlah badannya yang lemah dan susunya yang lisut. Seorang ibu telah berkorban, sedangkan anak yang disusukannya itu menurut kebiasaan dunia adalah dari suaminya itu. Menurut ujar Sayyidina Ali bin Abi Thalib, wa innama ummahatun nasi awiyatun mustauda'atum walil abai abna'u. Ibu-ibu manusia itu hanyalah sekadar pundi-pundi, tempat menyimpankan suatu barang, dan anak selalu dibangsakan kepada ayahnya. Oleh sebab itu, membela istri dan mencukupkan belanjanya terlebih-lebih di dalam saat pengasuhan anak adalah kewajiban mutlak bagi seorang suami. Dan kalau dia telah bercerai dari perempuan itu, baik sedang dia hamil maupun sedang dia menyusukan, amatlah jauh dari budi pekerti Islam kalau yang empunya anak acuh tak acuh tidak mau tahu tentang anaknya sendiri yang telah dibebankannya kepada jandanya. Jangan sampai dia terhalang bersuami lain karena mengasuh anakmu. Dan jangan pula anakmu sendiri engkau jadikan beban kepada laki-laki lain yang akan menggantikan tempatmu. Lalu datang lanjutan ayat. Tidaklah diberati satu diri melainkan sekedar kesanggupannya. Perbelanjaan dan pakaian istri atau janda selama mengasuh anak itu ialah sekedar kekuatan dan kemampuan si suami atau si janda. Perempuan tidak boleh meminta lebih dari kesanggupan suami atau janda itu. Sebaliknya, si suami janganlah meminta supaya anaknya diasuh dan disusukan tepat sampai 2 tahun. Kalau si istri berhubung dengan kesehatan tidak sanggup mencukupkan sedemikian. Jangan disusahkan seorang ibu dengan anaknya. Misalnya terjadi perceraian lalu dengan gagahnya si suami mencabut anak itu dari ibunya. Padahal suatu kesusahan yang sangat memberatkan hati perempuan jika diceraikan dengan paksa dengan anaknya yang amat dikasihi. Buah hatinya, permainan matanya itu, atau dikurangi perbelanjaannya di luar kepatutan, atau sebaliknya, dan jangan pula disusahkan si empunya anak dengan anaknya. Misalnya karena bercerai, jika ayahnya rindu hendaknya bertemu dengan anaknya, dihalang-halangi oleh si ibu, atau diminta perbelanjaan lebih dari kemampuan si ayah. Kedua ayat ini sangat penting artinya bagi pendidikan anak. Kerap kali kita lihat terutama pada anak-anak yang ibu bapaknya telah bercerai. Timbullah dendam kesumat pada diri anak itu sendiri karena didikan yang tidak baik yang datang dari si ibu atau si ayah. Rasa dendam mereka berdua dipindahkan kepada anak yang masih kecil, sehingga ada anak yang benci kepada ayahnya karena selalu ayahnya dibusukkan oleh ibunya di hadapan dia, ataupun sebaliknya. Alangkah iba hati seorang ayah jika anaknya tidak menghargainya. Dan
Kewajiban waris pun seumpama itu pula. Siapa yang dimaksud dengan waris di sini? Setengah ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan waris di sini ialah waris ayah anak itu. Jika ayah itu meninggal dunia sedangkan anak itu masih kecil, maka waris ayah itu hendaklah tetap menjaga dan memelihara anak itu, walaupun anak itu telah tinggal dengan ibunya dan telah jauh dari tilikan waris si ayah yang lain-lain. Waris yang dimaksud di sini ialah keluarga yang umum, bukan semata-mata waris yang menerima pusaka. Tegasnya, dengan matinya seorang ayah, janganlah sampai putus silaturahim yang tinggal buat mendidik, menilik, dan melindungi anak itu. Sebab itu, Imam Ahmad menegaskan lagi bahwa waris itu ialah nenek anak itu, atau paman-pamannya, atau saudara-saudaranya sendiri. Setelah ayahnya mati, ini dikuatkan lagi dengan ayat-ayat lain tentang penjagaan kepada anak-anak yatim, baik anak yatim yang kaya, apatah lagi anak yatim yang miskin. Dalam hal demikian, hendaklah semua waris itu pun turut membela anak itu selama dia masih dalam asuhan penyusuan ibunya. Sekarang datanglah lanjutan ayat, yaitu bagaimana jadinya kalau keduanya, yaitu suami istri itu menimbang demi kesehatan atau sebab-sebab yang lain bahwa anak itu akan dipisahkan dari ibunya dan akan diserahkan kepada perempuan lain yang menyusukannya. Untuk menjawab ini, datanglah lanjutan ayat. Namun, jika keduanya, yaitu suami istri itu, telah mempertimbangkan dengan baik, menghendaki pemisahan, yaitu menghendaki anak itu terpisah dari ibunya, tegasnya bercerai susu, sedangkan waktu 2 tahun belum tercapai dari keriduan mereka berdua, dan dengan musyawarah, maka tidaklah ada salahnya bagi mereka berdua. Di dalam ungkapan ayat ini bertemulah kata sepakat suami istri di dalam rumah tangga yang bahagia. Oleh karena berhubung dengan satu dua hal, misalnya si istri sakit-sakit, terdapat kata sepakat bahwa anak ini terpaksa disusukan oleh perempuan lain. Ayat menyatakan bahwa kalau kedua pihak sudah sama-sama ridho dan telah dimusyawarahkan dengan baik, agama tidak melarang lagi jika keputusan itu dijalankan. Ini karena pendidikan, pengasuhan, dan pembelaan anak adalah tanggung jawab penuh dari mereka berdua. Di dalam ayat ini bertemu dua kalimat yang mengandung suasana rela dan damai. Pertama, kalimat tarodin, artinya kerelaan kedua pihak. Kedua, kalimat tasyawurin, artinya bermusyawarah kedua pihak. Bertukar pikiran. Dalam kedua kalimat ini terdapatlah bahwa di dalam dasar hati rela sama rela, harga menghargai di antara suami istri demi kemaslahatan anak mereka. Mereka memulai musyawarah bagaimana yang akan baik. Ayat ini mempertegas lagi pelaksanaan ujung ayat 228 di atas yang telah kita tafsirkan, yaitu bahwa si istri mempunyai hak yang sama dengan suami dan perlakuan yang sama. Akan tetapi si laki-laki tempatnya sebagai pimpinan yang mengambil keputusan terakhir. Di dalam ayat ini ditunjukkan cara pelaksanaan hak dan kewajiban, yaitu di dalam suasana cinta dan musyawarah. Kalau hati sama-sama terbuka, tidak ada kusut yang tidak dapat diselesaikan dan tidak ada keruh yang tidak dapat dijernihkan. Hasil keputusan mereka berdua, hasil dari ridho meridhoi dan musyawarah, diakui dan diridhoi pula oleh Allah. Walaupun belum cukup diasuh 2 tahun, biarlah kurang, asal itu adalah keputusan mereka berdua
sebab mereka berdua lebih tahu keamanan rumah tangga dan pendidikan anak-anak mereka. Meskipun mereka sudah bercerai dan maksud bercerai susu ini terjadi dalam suasana mereka telah berpisah. Tetapi suka sama suka dan musyawarah itu pun masih tetap berlaku karena di dalam mempertimbangkan soal itu yang mereka perhatikan bukan kepentingan dan soal diri mereka sendiri-sendiri, tetapi soal hari depan anak yang masih kecil. Dan jika kamu menghendaki akan mencari orang yang akan menyusukan anak-anak kamu itu, maka tidaklah ada salahnya atas kamu apabila kamu serahkan apa yang akan kamu bayarkan dengan sepatutnya. Di sini terdapat kata kamu untuk orang banyak, tidak lagi dihadapkan kepada suami istri berdua saja, sebab soal ini ditekankan kepada soal mengupah perempuan lain menyusukan seorang anak kecil, baik karena ibunya sendiri masih hidup dan masih bersuami maupun ibu anak itu sendiri meninggal dunia sesudah anak itu dilahirkan sehingga urusan anak itu telah tinggal pada seluruh keluarga, atau ayah anak itu sendiri telah mati sehingga tempat musyawarah ibunya telah berpindah kepada keluarga-keluarga yang lain. Itulah sebabnya di ujung ayat ini beralih khitab atau tujuan seruan kepada kamu sebab urusan anak itu telah terserah kepada seluruh keluarga sebagai hasil musyawarah bersama. Putuslah pertimbangan bahwa anak itu akan diserahkan menyusukannya kepada perempuan lain. Asal itu sudah keputusan bersama, tidak pula lah keputusan itu salah kepada pandangan Tuhan. Carilah perempuan lain yang akan menyusukannya itu dan bayarlah kepadanya dengan sepatutnya. Di sini Tuhan memperingatkan lagi dengan kata-kata bil ma'ruf, sebagaimana di ayat-ayat yang lain telah bertemu dan akan bertemu, selalu dikatakan bil ma'ruf. Kita pun tahu bahwa ma'ruf itu pada soal artinya ialah yang dikenal, yang dipandang patut menurut hukum yang umum dalam masyarakat, menilik ruang dan waktu sehingga kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Yang diupah jangan sampai berkata murah amat, dan yang mengupah jangan sampai berkata terlalu mahal. Apatah lagi yang dibicarakan ini adalah soal kemaslahatan anak-anak yang masih kecil dan kemaslahatan kanak-kanak yang masih suci. Itulah sebabnya tanggung jawab yang amat penting ini ditutup dengan seruas takwa pula. Dan takwalah kamu sekalian kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya Allah melihat apa-apa yang kamu kerjakan itu. Hendaklah kamu sekalian takwa kepada Allah, baik suami istri maupun waris lain yang turut menyaksikan atau perempuan lain yang bersedia menerima upah itu. Ingatlah bahwa anak kecil ini adalah amanah Allah atas kamu semuanya. Meskipun kita telah berikrar membuat janji tertulis hitam di atas putih, tetapi janji dapat dimungkiri. Janji biasa mungkir, titian biasa lapuk. Karena kita manusia tidak sunyi dari lalai dan alpa. Akan tetapi apabila kita ingat bahwa segala yang kita kerjakan itu tidak lepas dari penglihatan Allah, hilanglah niat hendak berlaku curang. Apatah lagi semuanya ini adalah seruan kepada orang-orang yang telah mengakui beriman kepada Allah dan Rasul serta kepada pembalasan di akhirat.